Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alfadi dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik. Kali ini saya akan membahas jurnal yang telah saya buat yang berjudulkan tentang analisis tata letak barang pada warehouse dalam pengefisienan ruang penataan barang dagang menggunakan metode FMCG atau Fast Moving Customer Goods. Pada latar belakang, pengertian warehouse adalah tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi setiap proses ke proses berikutnya menuju ke lokasi distribusi atau konsumen akhir. Dapat juga digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau penyediaan yang disimpan pada warehouse. Warehouse juga melibatkan manajemen stok, peraturan barang, serta pemrosesan pemesanan. Terdapat beberapa cara atau tata letak peletakan pada warehouse sendiri yang sering diabaikan oleh beberapa toko atau perusahaan sehingga terjadi masalah seperti pemborosan waktu, ketidakefisienan tempat, pemborosan ruang gudang, bahkan terjadi kecelakaan kerja. Terdapat beberapa aktivitas pada warehouse. Yang pertama, ada receiving atau penerimaan barang, yang kedua put away atau kegiatan pengiriman barang, yang ketiga storage atau penyimpanan barang, yang keempat ada picking atau pengambilan, yang kelima ada shipping. Dan ada beberapa prinsip dalam perencanaan tata letak pada gudang. Yang pertama, aman, mudah dicari, mudah dijangkau, dan mudah diambil. Faktanya, pada sistem tata letak warehouse masih banyak toko dan perusahaan yang tidak terlalu memperhatikan masalah pemborosan waktu, tempat, tenaga kerja, dan resiko yang terjadi. Kebanyakan orang gudang masih menghiraukan metode tata letak gudang yang ada. Salah satu metode yang ada yaitu FMCG atau Fast Moving Customer Goods. Metode ini merupakan penyimpanan barang yang digunakan untuk menyimpan barang. Semakin sering barang keluar, semakin dekat dengan pintu keluar. Pembahasan dan hasil. Warehouse merupakan tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi setiap proses ke proses berikutnya. Pada observasi yang saya lakukan pada toko susu hemat grosir, terdapat beberapa masalah yang ada di sana. Yang pertama, keterlambatan pada penataan, tata letak barang yang kacau atau tidak urut, pemborosan waktu pada saat barang masuk dan barang keluar, susah mengambil barang yang paling dibutuhkan, dan penerangan yang kurang. Terdapat tabel yang menunjukkan hasil observasi dari toko susu hemat yang menghasilkan data barang masuk pada bulan Februari dan dengan periode 1 minggu. Terdapat juga tabel hasil observasi dari toko susu hemat yang menjelaskan data penjualan Pampers pada bulan Maret yang mendata stok Pampers pada bulan Februari sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Nah, ada juga tabel penjualan bulan Maret dalam jangka waktu 1 mingguan. Hasil dari permasalahan sebelumnya, saya membuat sketsa denah penyimpanan pada toko susu hemat dengan metode FMCG, di mana peletakan barang yang dominan terjual diletakkan pada pintu keluar. Pengelompokan berdasarkan prioritas barang pada bulan Maret dimulai dengan peletakan barang yang paling banyak diambil dengan posisi yang dekat dengan pintu keluar, hingga barang yang jarang diambil terletak pada posisi jauh dari pintu keluar. Dalam pengelompokan ini ada tujuan agar efektif dan efisien. Saya juga mewawancarai hasil penerapan tata letak gudang menggunakan metode FMCG. Hasilnya pertama, pegawai mengambil barang tidak terlalu kesusahan, tidak terjadi pemborosan waktu, meningkatkan efisiensi pada penggunaan ruang pada gudang, mengurangi angka kecelakaan kerja, memudahkan ketika pengambilan barang, tidak terjadi pemborosan tempat, meningkatkan angka penjualan customer, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang cepat, efisiensi waktu, tenaga, dengan menata barang yang sering diambil diletakkan pada dekat pintu keluar. Proses pengambilan barang menjadi lebih cepat, mudah, sehingga tidak ada pemborosan waktu pada saat bongkar muat barang. Pada tabel di samping terlihat data penjualan dari toko susu hemat yang menggunakan metode FMCG. Penerapan ini terbukti memberikan solusi yang efektif, menghasilkan peningkatan penjualan signifikan, serta membantu toko dalam pengelompokan stok dan permintaan konsumen secara lebih efisien. Pada bulan Mei, terjadi peningkatan penjualan setelah diterapkan metode ini.
Penerapan metode FMGD dalam peletakan gudang mengoptimalkan tata letak barang gudang sehingga lebih mudah diakses, terutama pada barang-barang yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Akibatnya, penjualan Baby Happy XL naik dari 95 karton di bulan Maret menjadi 125 karton di bulan Mei. Sementara Baby Happy L meningkat dari 45 karton menjadi 60 karton. Peningkatan penjualan juga terlihat pada Mami Popo L yang naiknya dari 30 karton menjadi 50 karton. Dan Sweetie Silver XL yang awalnya hanya 25 karton pada bulan Mei menjadi 40 karton. Kenaikan penjualan ini menunjukkan bahwa efisiensi operasi gudang telah meningkatkan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Terdapat juga grafik yang menunjukkan perbandingan penjualan Pampers pada bulan Mei dan bulan Maret yang menunjukkan sebuah perbedaan sebelum dan setelah menggunakan FMGD. Pada bulan Mei, terjadi peningkatan penjualan setelah diterapkan metode ini. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam penjualan bulan Mei dibandingkan bulan sebelumnya. Kesimpulan, dari hasil observasi dan penelitian di toko susu hemat menggunakan metode Fast Moving Customer Good atau FMGD dalam penataan gudang, pengelolaan, persediaan memberikan dampak positif yang signifikan. Metode ini dapat mengelola stok lebih efisien, barang yang sering dicari diletakkan pada dekat pintu keluar, memudahkan pengambilan, mengurangi pemborosan, dan secara keseluruhan penerapan metode ini pada toko susu hemat perlu menciptakan proses operasional yang lebih cepat, terorganisir, dan efisien, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Terbukti efektif dalam meningkatkan performa bisnis dalam industri retail. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.